para ibu dan anak-anak sekalian. Biasanya misa pertama anak-anak belum ada. Kita mendengar tokoh-tokoh besar sekurang-kurangnya dalam minggu ini, dan saya membaca satu pesan yang sangat bagus. Setiap kelahiran dan setiap tugas ada misinya, ada pesan keselamatannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti banyak disibukkan dengan anak-anak. Mereka yang baru nikah masih harus belajar untuk mengenal satu sama lain, untuk melahirkan keturunan, untuk membesarkan, mendidik, dan membawa kepada perkembangan yang baik. Bapak-bapak yang sudah berumur sekarang bisa disibukkan dengan hal-hal lain yang dinamakan sosialita, hidup bermasyarakat. Ikut kegiatan ini, kegiatan itu, aksi ini, aksi sana. Bahkan di dalam tahun jubileum ini ikut bergerombolan, ikut berkelompok-kelompok pergi ke tempat-tempat ziarah. Bahkan kemarin ada yang dengan bangga, "Sejur, kami hari ini menyelesaikan ziarah ke tempat yang ke-9. Lalu saya bilang, kalau sudah 9 tempat, bagaimana kesuciannya? Saudari dan saudara yang terkasih, ternyata kalau kita membaca kitab suci, Tuhan menyusupkan dan menyisipkan karya keselamatannya justru dalam kesibukan kita setiap hari. Kita bisa belajar dari keluarga Nazaret. Kehadiran Yesus membawa pertentangan, seperti yang pada waktu Bunda Maria bersama Bapak Yosef membawa anak Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan, dan di sana ada nabi yang sudah tua bilang sama Maria, sesungguhnya sebuah pedang atau sebilah pedang akan menembus jiwamu. Pedang yang dimaksudkan Tuhan adalah pedang iman, yang dalam bahasa Santo Paulus akan membelah, memisahkan tulang dari daging, memisahkan kulit dari daging, memisahkan segala bagian, menguji kita seperti emas diuji di dalam panas api. Tujuannya adalah supaya kita belajar menjadi lebih dewasa. Saudari dan saudara yang terkasih, persis hari ini Injil menampilkan kepada kita tokoh beriman yang setara dengan Bunda Maria, dengan caranya yang tulus, yang diam, yang tidak pernah diizinkan berbicara dalam Injil, yaitu Yosef. Berbahagialah bapak-bapak, apalagi kalau disebut dengan nama sapaan, nama baptis Yosef. Hari ini malaikat mengatakan kepada dia, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Kemarin pada
ada satu pasang yang baru berencana untuk menikah. Mereka datang minta saya tahun depan mau memberkati. Mereka sudah punya tanggal. Saya katakan persis tanggal itu ada kegiatan lain. Ya, kami punya ketakutan jadi Monsinyur tidak bisa hadir, tapi kami cari tanggal lain. Baru menentukan tanggal pemberkatan sudah punya ketakutan. Apalagi yang lain-lain, urus beles, urus pesta, urus semua yang lain-lain. Saya bilang sudah siap untuk beles, untuk pesta. Sudah. Tapi kami masih harus berjuang. Bapak-bapak dan ibu, dalam kehidupan kita tidak pernah ada kehidupan yang berjalan mulus. Kita selalu akan dihantui kecemasan, ketakutan, keraguan-raguan, kebimbangan. Tapi Tuhan senantiasa berjalan bersama kita. Dia yang mengatakan, jangan takut. Yang harus kita kalahkan adalah ketakutan itu sendiri. Jangan takut, persis nama yang diberi oleh orang kepada Tuhan Yesus, Immanuel, Allah menyertai kita. Saudari dan saudaraku yang terkasih, persis beberapa hari lagi kita akan memasuki masa Natal. Saya mulai lihat toko-toko lebih ramai dari biasanya. Banyak sekali kesibukan. Semoga di tengah semua kesibukan yang lain, kita masih mempunyai hati, ruang hati kita, ruang kehidupan kita, ruang kesibukan kita untuk Tuhan. Karena sering ketakutan kita, kecemasan kita, keraguan kita bisa bertambah banyak karena Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Persis yang dikatakan oleh malaikat, jangan takut, anak yang di dalam rahimnya adalah dari Roh Kudus. Jangan takut, Allah ikut campur tangan di dalam setiap pergelutan kehidupan yang kamu hadapi. Dan kita persis diingatkan dalam tahun jubileum ini, di dalam Tuhan obatkanlah selalu pengharapanmu, karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Kalau orang yang tidak berharap, besok lusa kalau dia bunuh diri, sudah, karena dia tidak berharap. Tapi kalau orang yang berharap, kesulitan dalam hidup akan saya hadapi. Kemelut apapun dalam hidup saya hadapi, karena Tuhan selalu bersama saya. Saudara-saudari, persis kita berharap karena Tuhan melalui kedatangan Yesus Kristus memenuhi janji keselamatannya. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Jangan takut, Allah menyertai kita.